exchange supaya bisa keluar negeri, dan nanti saya akhirnya mau jadi dosen. Kenapa pengen jadi dosen? That's also something that you have to think, reason. Karena kalau kita udah ngasal pengennya dan kita nggak tahu alasannya dengan jelas kenapa, biasanya kita bakalan down di tengah-tengah kalau ada sesuatu yang sulit menuju goals tersebut gitu. Jadi thinking ahead adalah gimana kalian bisa menyusun seperti apa goals kalian ke depan dan kalian tahu jalannya gimana. Kalau misalnya nggak tahu gimana, sharing will improve your knowledge, sharing will improve your experiences as well, also reading. Jadi selain sharing, kalian bisa reading. Nah, sharingnya sama siapa? Bisa sama seniornya, bisa sama dosennya, bisa sama orang-orang yang mungkin kalian anggap lebih paham tentang gimana sih kehidupan di sastra Inggris, gimana sih dunianya anak sasing. Okay, that's it. Thinking ahead. Karena kalau kita nggak memikirkan itu dari awal, nantinya pasti kita bingung mau ngapain nih gitu. Okay. Setelah thinking ahead, moving on to the next part, please. Ada building relationship. Nah, building relationship berarti kita membangun pertemanan kita, membangun relasi kita dengan orang-orang di sekitar. Nggak cuma sama teman-teman seangkatan, kalian juga, maksudnya di sasing aja, kalian bisa building relationship dari berbagai macam organisasi yang kalian ikutin misalnya. Di situ kalian akan bertemu banyak orang, di situ kalian akan bertemu orang dari lain jurusan, terus sharingnya juga bakalan lebih banyak karena background kalian berbeda. Selain itu, building relationship nggak hanya pada antar mahasiswa, tapi bisa juga sama dosen. Kak, nanti dibilang penjilat, guys, I have ever got it. Kadang kalau kita deket sama dosen dan nilai kita bagus, biasanya orang bakal bilang, ya iyalah orang dia deket sama si A, makanya nilainya bagus. Tapi nggak begitu ya cara mainnya. Jadi kenapa kita harus dekat sama dosen? Supaya kalau misalnya ada sesuatu yang kita kurang paham, kita enak buat bertanya. Kita nggak sungkan buat nanyain itu. Jadi dulu, karena saya ikut organisasi dan kadang-kadang saya dapat dispensasi, misalnya saya harus mentas ke Riau dan harus libur seminggu. Saya bakal telat pelajaran selama seminggu itu. Selain nanya catatan sama teman-teman, saya bakalan browse juga materi itu di YouTube atau misalnya di website dan sebagainya atau di e-book. Dan kalau saya nggak nemuin apa yang saya mau di situ, saya nggak akan sungkan-sungkan buat langsung konsultasi ke dosennya ketika saya balik ke kampus. Jadi misalnya tadi teman-teman sebelumnya udah sama Miss Iva ya. Miss Iva juga salah satu orang yang dulu sering saya curhatin kalau saya nggak paham tentang suatu hal. Saya bakalan langsung datang ke kantor prodi, terus saya jumpai beliau ataupun dosen-dosen yang lain. Miss, mohon maaf, kemarin saya nggak masuk dan ada beberapa poin yang saya nggak paham. Kalau Miss nggak keberatan, saya ingin konsultasi Miss, kayak gitu. Kalau misalnya beliau nggak keberatan, misalnya, oh ya saya nggak sibuk kok, ayo gitu. So get that chance. Kalau dosennya lagi nggak sibuk, mereka punya waktu, ajakin ngobrol, ajakin diskusi. Kenapa? Dari situ kalian bakalan dapat pandangan yang lebih banyak lagi. Contoh, ketika saya nggak tahu apa itu linguistik, kan dulu saya taunya cuma bahasa Inggris, ya itu aja. Ternyata bahasa Inggris itu ada sastra, ada linguistik, dan sebagainya. Saya nggak tahu linguistik, saya nggak paham tentang linguistik. Di semester 4 ada namanya Introling, Introduction to Linguistic. Nah, karena nggak paham, saya jadi sering main ke prodi lagi. Saya jumpa Ibu Darul di situ, saya tanya segala hal tentang linguistik ke Bu Darul, dan akhirnya dari situ sedikit paham. Kenapa harus langsung nanya ke dosen, Kak? Kenapa nggak ke kakak senior? Sudah. Dan kadang kakak senior itu kan ada bingungnya juga ya, termasuk saya. Kalau saya sekarang ditanyain tentang linguistik, saya nggak akan terlalu gamblang untuk menerangkannya, because I'm not the master. Dan lagi, dosen bakalan lebih tahu tentang itu. Makanya kenapa penting buat konsultasi sama dosen juga. Tapi bukan yang tiap hari juga ya, nanti beliaunya jadi merasa terganggu atau apa, karena pasti ada kesibukan yang lain. Intinya adalah sering berkonsultasi itu bakalan improve kemampuan kalian. Dan jangan lupa juga buat gabung di kegiatan-kegiatan lain selain organisasi ya. Misalnya ada kegiatan mahasiswa berprestasi atau ada kegiatan lomba-lomba, itu juga penting banget. Dari kegiatan lomba itu, kalian bakal ketemu sama lebih banyak orang dari berbagai universitas.
And by that way, you will build your relationship or your link greater than before. Jadi bakal ada lebih banyak lagi orang yang kalian kenal. Kalau kalian bisa jaga persahabatan itu dengan baik, that's gonna be great. Contoh, ketika di tahun 2019 awal, waktu itu ada sekitar 15 mahasiswa dari Universitas Petronas Malaysia yang ke UTM. Dan sampai sekarang hubungan kita masih berlanjut baik. Once dosen mereka juga masih berhubungan baik sama saya. Kemarin ada program yang baru diluncurkan, teman-teman bisa lihat di Instagramnya IRO UTM atau International Relation Office UTM. Kita sudah luncurkan satu program semacam exchange study about English. Saya rasa itu bakalan berguna banget buat teman-teman. Dan program itu awalnya ditujukannya ke saya, padahal saya udah lulus. Tapi karena relasi kita masih bagus, jadi ibaratnya jembatannya ke saya dulu kemarin. Ditawari sama dokter akhir dari UTP, terus kemudian saya tawarkan ke IRO UTM dan alhamdulillah disetujui. Sehingga kerjasama antar kampus atau internasionalisasi kampus juga terjaga dengan baik. Dari situ, teman-teman juga bisa memberikan kontribusi yang baik buat kampus. Kalau kita sudah berkontribusi, pasti ada satu rasa bangga dari diri kita kayak, oh iya ya, berarti aku hidup tuh ada gunanya. I have a function of life for my university. Not only the smart thing for me, but also for my juniors in the university, even I'm not in there anymore. Gitu. Jadi, that is one of the points that is very important. Besides, if you want to get a job, if you want to get a scholarship, you will need sharing with everyone. If you have a strong relationship, many people will help you guys. I promise it. And I have felt it up to now. Okay? Dan jangan pilih-pilih. So don't choose your friends, but be careful. I mean, sharing with lots of people are totally great. Why? Because everyone is different. Even they are poor, even they are rich, even they are beautiful or not, even they are handsome or not, according to your perspective, they will have something special that you might learn from them. Jadi nggak peduli gimana penampilannya mereka, akan ada satu hal yang itu akan sangat bermanfaat buat kehidupan kalian di satu titik momen ketika kalian sharing. Gitu. Why? Kenapa kok kakak bisa yakin banget bilang kayak gitu? Karena saya udah ngerasain teman-teman selama kuliah dulu. Jadi kalau dulu saya di perkuliahan, apalagi di teman-teman teater sendiri ya, nggak semua orangnya rapi, nggak semua orangnya ganteng, nggak semua orangnya cantik, nggak semua orangnya terlihat pinter. Tapi justru orang yang menurut saya biasa-biasa aja, pengalamannya jauh lebih baik daripada yang cantik banget yang saya temuin di kampus waktu itu. Oke? Dari situ saya dapat surprise lagi. Oh ternyata orang ini begini. Oh ternyata ada ilmu semacam ini. Oh ternyata pengalaman yang seperti ini tuh bisa bikin saya begini. Nah kita bisa membaca apa sih yang bisa kita pelajari dari setiap orang di situ. So that's it. Jangan milih-milih teman. Oke? Well, tapi kita juga harus berhati-hati. Kalau misalnya dirasa temennya kurang baik, misalnya pergaulannya atau attitude-nya kurang bagus, kalau bisa kita yang bawa mereka, jangan kita yang ikut sama mereka. Okay? Well, after building this relationship, another thing that you have to do is moving towards adulthood. Jadi kalian di sini kan udah mahasiswa ya, temennya makin banyak, karakternya makin banyak. Kalian harus bisa membangun kedewasaan kalian. You're no longer a kid, you're no longer a teenager. Let's call that you are adult right now. So you have to be mature. Mature in the way how you think about the problem. Don't be easy to take something personal. Jadi jangan mudah baperan kalau udah jadi mahasiswa. Kalau udah baperan, kalian bakalan susah buat socialize with other people. Kenapa? Karena kadang kita nggak tahu ya orang itu seperti apa karakternya, cara ngomongnya bagaimana. Kalau kita mudah tersinggung, that's gonna be that's gonna be dangerous for your own personality progress. Jadi usahakan jangan mudah baper kalau jadi mahasiswa. Always think positively. Yang penting kan nggak positif COVID ya. Kalau positive thinking boleh, kalau positif COVID jangan. Okay? Jadi misalnya nih ada teman yang ingin kok gini banget sih, ngatur banget. Coba kita pikir lagi. Oh mungkin si A ini temenan sama aku, dia bawel karena dia pengen itu baik buat aku. Gimana ya caranya aku protes biar nggak nyakitin dia juga? Karena kalau dari cara dia ngomong ke aku itu sakit.
biar dia nggak ngerasain hal yang aku rasain seperti apa nih. Nah, kita kasih pemahaman di situ. So always spread positivity whenever you are. Kenapa kok harus spread positivity, Kak? Kadang kan ada temen yang nyebelin banget. Kalau kita nggak nyebelin juga, dia nggak bakalan kapok. Nope, itu salah menurutku, teman-teman. Why? Kalau kita stay in positive thinking, kita bisa controlling ourselves. Kita bisa belajar buat hati-hati dalam berbicara dan berkomunikasi. Dan itu akan sangat berguna untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Kan kita ngomong, itu konteksnya nggak cuma pada teman ya, tapi banyak orang yang akan kita jumpai. So that's very, very important. Besides, kalau misalnya once kalian harus jadi leader dan kalian baperan, itu nggak bakalan jalan acaranya. Oke? Okay? Karena kalian yang harus menyatukan orang-orang. Jadi kalian nggak boleh baper di situ. Misalnya kalian jadi ketua dari suatu aktivitas atau organisasi. Dan ketika memutuskan sesuatu, itu juga butuh pemikiran yang matang. Kalau kita terbawa sama emosi kita, emosi itu nggak selalu marah ya, emosi seneng, lagi seneng banget akhirnya janji-janji segala hal ke orang yang kita sebenarnya tidak mampu memenuhinya, itu juga kurang baik. Lagi sedih akhirnya menggunjing orang, itu juga kurang baik karena kita nggak ngaca dulu nih sebelum gunjing orang kadang. So that's very important to move towards your adulthood. Coba mulai lebih bijak lagi. Semakin bertambahnya umur, kita harus lebih bijaksana lagi, berpikir dengan bijaksana, bertindak dengan bijaksana. Think smart and do smart. Okay, that's for it. Next one. Kalau misalnya teman-teman udah berusaha untuk moving towards adulthood, you will be able to find kinds of solution for doing something. Jadi, next please. Selanjutnya, poinnya ada solution finding. Nah, gimana sih caranya kita belajar untuk menjadi orang yang mudah menemukan solusi dari suatu hal? Yaitu dengan ikut berbagai macam organisasi tadi. Kalau kita terbiasa ikut organisasi, kita akan terbiasa mengatur suatu acara, kita akan terbiasa mengatur jalannya lomba misalnya, atau terbiasa bekerja dalam suatu tim. Dari situ, akan ada solusi-solusi baru yang kalian temui walaupun bukan dari diri kalian sendiri. Jadi misalnya nih, kegiatan ini ternyata pematerinya nggak bisa, gimana ya enaknya, siapa ya? Oh, ada teman yang punya ide, oh si ini aja, dia orangnya begini. Oh iya benar, nah dari situ kalian dapat pengalaman kan? Wah berarti nanti next time kalau misalnya si pemateri A nggak bisa, aku tahu harus hubungin ke siapa, solusinya seperti apa dan bagaimana. Atau misalnya kalian ditunjuk jadi bendahara, ternyata uangnya keselip, atau misalnya ketelisut kalau kata orang Jawa, kok nggak pas ya? Terus gimana nih solusinya? Nah, di situ kalian bisa diskusi sama orang banyak yang akhirnya ke depannya, kalau kalian udah lulus kuliah dan kalian misalnya jadi bendahara di Karang Taruna atau jadi bendahara di tempat kalian kerja, kalian udah tahu apa sih yang harus kalian lakukan. Okay, that's very important. Selain itu, ketika kita terbiasa mengorganisir sesuatu dalam organisasi, itu akan berdampak pada organisasi diri kalian sendiri. Misalnya buat kuliah, buat ngerjain tugas, buat jawab pertanyaan waktu ujian, kalian bakal lebih kreatif lagi buat menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena kalian terbiasa menemukan solusinya. Oke? Tapi bukan nyontek ya. Nyontek adalah solusi terbaik yang tidak baik. Alright, so well, that's for the solution finding. Selain itu, discussion dengan rekan-rekan kalian sekelas itu juga bisa banget buat building solution. Namanya problem discussion. Biasanya di kelas speaking bakal ada problem discussion juga, dan itu bakal melatih kalian buat menemukan cara-cara terbaik untuk menyelesaikan suatu prahara atau perkara. Okay, that's for solution finding. Karena kita udah mahasiswa, jadi kita udah harus tahu apa yang dikerjakan. Udah bukan siswa lagi ya, bukan waktunya untuk selalu dituntun dalam setiap hal. Kalau bukan kita yang improving ourselves, who else? Okay, that's for the solution finding. And next one, please. Okay, next is learning outside the class. Because when we are learning in the class, we'll have the exact lesson, like the grammar, speaking, film appreciation, literature appreciation, poem, poetry, morphology, phonology, and other things, discourse, and many other things. That's all are the exact lesson. But for the unexact lesson, you have to learn about it out of the class.
That's why joining kinds of organization will help you a lot. If you want to be a musician, for instance, or if you want to grow your hobbies in cooking, you can join some of our organization in our university. Jadi kalian bisa ikut berbagai macam organisasi, baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus yang menurut teman-teman sesuai sama passion kalian. Jadi jangan pernah membatasi diri. Oke? Kak, nanti gimana? Takut nggak fokus sama kuliahnya kalau kita gabung di organisasi. Memang ada orang yang bisa multitasking dan ada yang enggak. Tapi kalau kalian menyerah pada pemikiran yang seperti itu, berarti you are trapped in your comfort zone. Dan jangan jadi orang yang mau terbelenggu di zona nyamannya kalian. Semakin kalian nggak nyaman sama sesuatu, semakin kalian akan jadi orang hebat. Karena orang hebat tidak dibentuk dari kemudahan, tapi dari kesulitan. See? Kalau kita nggak men-challenge diri sendiri, if you don't challenge yourself, you will never grow. Kalian nggak akan berkembang. Okay, why I can say so? Once more, I have done it, guys. Jadi, misalnya dulu ada 1 tahun di mana saya sangat sibuk di organisasi pada tahun 2017. Pada waktu itu di organisasi kampus UKM Seni Nanggala kita gabung di Forum Teater Mahasiswa Indonesia. Dan setiap tahunnya kita punya temu teater mahasiswa Nusantara yang mana itu diikuti oleh ribuan mahasiswa dari seluruh universitas di Indonesia. Pada acara tersebut kebetulan tahun 2017 Madura, especially UTM menjadi tuan rumah. Dan ada sekitar ribuan mahasiswa yang datang. Dan waktu itu benar-benar hektik untuk ngatur karena saya ditunjuk sebagai sekretaris pelaksana kegiatannya. Persiapannya kurang lebih 1 tahun dengan hektiknya saya kadang kuliah, kadang enggak, kadang dispensasi, kadang-kadang saya ngerjain tugas di waktu subuh. Tapi dari situ saya jadi belajar. Saya tahu skala prioritas di sana. Ada skala prioritas yang selalu saya catat setiap harinya setelah kurang lebih 3 bulan saya pontang-panting ngatur waktu. Karena hektik, dan itu salah satu acara besar pertama yang saya tangani. Nah, ketika sudah terbiasa buat mengatur waktunya, misalnya, oke, jadi jam segini sampai jam segini saya kuliah ini. Saya bisa on buat ngurus keuangan direktorat itu dari jam segini sampai segini. Terus saya bikin list siapa aja yang harus ditemuin besok. Misalnya, besok harus ketemu sama Pak Rektor, besok ada meeting sama dekan, besok harus ngobrol sama Pak Agung di bidang mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang harus kita taruh di skala prioritas. Dan jangan lupa kuliah itu juga ada di skala prioritas utama. Karena apa? Yang tahu jalannya organisasi kita. Orang tua di rumah kadang-kala hanya mengharap anaknya nilainya bagus, gitu kan? Jadi itu juga trust yang harus kita berikan ke orang tua. Kak, kalau misalnya kita sibuk di organisasi dan sibuk kuliah, terus misalnya kita suka sama orang, kapan dong kita pacarannya? Biasanya kalau udah mahasiswa pasti banyak yang deketin nih. Pacaran boleh, I can say it, pacaran boleh, tapi jangan pernah lupa goal utama kalian. Okay, short story. I had a boyfriend when I was in the university, and I finally married him right now. In the first time he asked me to have a date, I told him, kalau kamu nggak ke ayahku, I don't want to date you. I said, and he dared it. So he finally met my father, and at that time, I guess 5 years ago, my father told him, if you want to be my daughter's boy, you have to prove to me that you can grow well, and my daughter might not lost her, her GPA, no more than 3.5. Jadi waktu itu ayah bilang, kalian boleh pacaran, tapi dengan catatan kamu harus bertumbuh. Dan anak saya, IPK-nya nggak boleh di bawah 3,5. So it's a challenge, guys. Dari situ kita juga challenge diri sendiri. Gimana kita pacaran tapi profesional, gitu. Jadi pacaran ala mahasiswa tuh jangan pacaran yang kayak anak kecil yang kalau nggak di WA sekali aja udah, okay. Tapi kita harus tahu, okay, dia sibuk mengembangkan diri. Jadi aku juga harus sibuk mengembangkan diri, gitu ya. Itu juga termasuk skala prioritas. Okay? So well,
learning outside the class, that's very important. Contoh lain, ketika saya mulai masuk di International Relation Office, itu juga new challenge karena saya belum pernah menangani program internasional sebelumnya. Dan pertama kali saya tangani program internasional, waktu itu ada not mahasiswa, tapi ada ambassador, semacam brand ambassador gitu, dari Australia buat sharing pendidikan di Australia ke UTM. That was pretty nice, dan finally setelah kegiatan tersebut saya jadi ketagihan. Aku harus ketemu dengan lebih banyak bule supaya bisa ngomong bahasa Inggris langsung sama mereka. Because I'm an English study program student, so improving my English skill is one of the most important points that time. That's why I keep being in that international office and enjoying time by time processing my own self in that office. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu lebih lanjut international office di UTM itu seperti apa. Jadi international office adalah bidang kerjasama internasional yang mengatur hubungan kerjasama, baik itu pertukaran pelajar ataupun inbound atau outbound program dan sebagainya. Nah di IRO kita mengatur segala hal itu. Kalau ada mahasiswa datang ke Indonesia atau mahasiswa kita berangkat ke luar negeri ataupun dosen-dosen juga yang pertukaran dosen, nah itu semua diatur di IRO, baik dan juga kegiatan internasional. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak lagi, kalian boleh banget main-main ke kantor internasional kita kalau misalnya udah offline lagi proses belajarnya. Kalau belum, kalian bisa follow di Instagramnya IRO UTM. Di situ bakal banyak banget informasi-informasi yang di-share seputar internasionalisasi kampus dan banyak chance buat kalian to join our international programs. Besides, kalau misalnya nih udah ada yang teriming-iming misalnya, Kak, kok enak banget, gimana sih caranya bisa gabung di kantor urusan internasional? So every year we will reopen the chance for you guys. Jadi akan ada semacam seleksi untuk volunteer baru setiap tahunnya. So be ready. You might be the lucky one to join our international office. Okay? Well, itu sih kurang lebih. Dan manfaatnya apa kalau kita udah lulus? Dari berbagai macam kegiatan yang saya temuin, saya jadi bisa enjoy di tempat kerja dimanapun berada. Jadi ketemu orang tuh udah nggak kaget. Misalnya saya ketemu atasan yang belangsak banget orangnya, benar-benar belangsak banget. Tapi kita bisa akhirnya ngopi bareng dan kita ngobrol dengan asik. Why? Because I used to meet the people to do. Sekarang kita udah tahu solusinya tadi, ya kan? That's the great thing. Terus kemudian karena misalnya saya punya pengalaman magang di kantor urusan internasional dan saya bekerja di bidang bahasa Inggris juga. That's also quite useful for my students. Kadang ada siswa yang saya share juga sama teman-teman bule, jadi mereka bisa ngomong langsung sama bulenya and they love it so much and so on. Dan sampai sekarang kita masih jaga relation itu dengan baik. So that's gonna be very great if you also learn outside the class. Jadi jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Kak, itu kan dulu offline, sekarang kan online, gimana dong? Nah, jangan batasi diri kalian juga walaupun sekarang online, karena rekrutmen selalu dibuka, dan pelatihan-pelatihan online itu juga udah banyak dikembangkan sama teman-teman dari tahun kemarin, dan setiap UKM juga pasti sudah punya progresnya masing-masing. Ini adik-adik mau di program seperti apa nih, supaya mereka bisa melatih skill-nya walaupun di rumah aja. Oke, jadi jangan tiduran aja di rumah, Netflix-nya dikurangin dikit-dikit. Kita mulai gerak, kita mulai harus jadi orang yang produktif. Remember, kalian mahasiswa bukan sekedar siswa lagi. Jadi kemampuannya juga harus maha, jangan yang itu-itu aja. Oke, next one. Kalau misalnya teman-teman pengen improve dan ingin tahu banyak informasi, you have to go your ears on the ground. Kenapa kok harus ears to the ground? So, anyone knows what's the meaning of ears to the ground? Ada yang udah tahu apa sih artinya ears to the ground? No. Okay, so ears to the ground is getting an update every day. You can watch news, you can watch YouTube videos, you can read some books, you can read newspapers, magazines, or anything. Kita harus selalu jadi orang yang up to date. Why is that very important? Because when we are become an up to date person, every topic will be okay with us.
Jadi kalau kita jadi orang yang up to date, ketika kita ngobrol sama orang, kita bisa selalu nyambung sama orang tersebut. Dan it will like reviewing against your knowledge to their knowledge, and it's gonna be a nice match. Kalian bisa bertukar pengalaman, pengetahuan, dan sebagainya. Itu nyambung. Kalau kalian tahu banyak hal, misalnya yang lagi booming banget sekarang beritanya tentang Olimpiade Tokyo. Nah, pasti banyak orang yang juga nonton Olimpiade Tokyo itu. Kalau misal, atau banyak orang yang nonton sinetron. Salah satu sinetron misalnya Andin. I don't know what's the name of that sinetron actually, tapi banyak banget ibu-ibu yang ngobrolin Andin. Nah, kalau kita lihat ibu-ibu yang lagi belanja ke pasar ngomongin Andin, pasti nyambung semua. Nah, itu juga yang harus kalian bangun. Kalau kalian up to date, ada temen yang ngomong di tempat nongkrong atau tempat ngopi. Misalnya topiknya A, dan kalian udah tahu berita tentang itu. Kalian nggak akan mati kutu di situ. Kalian bisa enjoying your time with your friends. Explore more stories with your friends. Okay, that's very important. Selain itu, untuk diskusi di kelas, ini juga sangat penting. Kalau kita banyak baca buku, misalnya buku teori, ini yang nyambung sama akademik ya, buku teori atau novel-novel dan sebagainya, atau nonton film. Nah, misalnya pada kelas film appreciation, salah satu teacher atau dosen menanyakan tentang film ini seperti apa sih, dan kebetulan kalian pernah nonton. That's gonna be very great karena kalian udah tahu filmnya, kalian bisa terangin dengan baik. Begitupun kalau ngobrolin soal sastra, teori, dan sebagainya. Kalau kita lebih sering baca, kita lebih sering nonton hal-hal tentang sastra, hal tersebut nggak akan jadi hal baru lagi. And you will be the outstanding person in the class. Kalian bakal jadi orang yang hebat di kelas tersebut. Because you have known about it. That's gonna be nice. Okay? That's why ears to the ground is quite important to do. Next, selain semua hal yang hektik tadi, jangan lupa juga untuk stay physically and mentally fit. Okay, jadi walaupun kalian aktif di berbagai kegiatan, aktif kuliahnya, aktif berkegiatan akademik dan non akademik, kalian juga harus perhatikan kesehatan fisik dan mental. Okay. Kalau udah kena mental, biasanya orang bakalan stres dan bakalan males ngapa-ngapain. Jadi, jangan terlalu memforsir diri juga. Usahakan sehari misalnya kalian ada waktu 1 jam untuk relax, kalau misalnya itu cukup buat kalian. For example, biar dulu saya fit, jadi kan dengan berbagai macam kegiatan yang diikutin, saya harus benar-benar on point nih. Caranya gimana? Biasanya kalau sore atau kalau pagi, saya selalu sempetin quality time, walaupun nggak sampai 1 jam, tapi I can enjoy my hobby. Kalau misalnya enjoy-nya main game, saya bakal main games kadang. Kalau misalnya saya lagi pengen ngafe, walaupun nggak ada temennya, ya saya pergi aja gitu. Ngafe aja, nongkrong aja. Di situ saya bisa mikirin hal-hal yang lebih signifikan buat hidup. Saya bisa healing my own mind. Kita enjoy. Supaya apa? Kita fresh lagi. Gitu. Atau misalnya nih udah upset banget sama kuliah atau sama kegiatan, kita bakalan kayak, aduh gini banget sih hidup gitu. Coba deh, take your own time, keluar sendiri, jalan sendiri, pikirin segala hal dengan damai, jangan berdebat sama orang, jangan minta saran sama orang dulu. Karena kadang saran dari orang bakal bertentangan sama diri kita sendiri kalau kita lagi emosi. So it's better to just enjoy yourself. Kalian enjoy nikmatin waktu sama diri sendiri, pikirin semua hal itu dengan baik. That's gonna be great, and you can keep your mental health. Okay? Itu untuk stay physically and mentally fit. Hal yang paling krusial untuk diperhatikan juga ya. And next, trying before you are ready. What does it mean? So, ketika kita nge-set goals, when you set your goals, absolutely that you will feel that you are ready for it. But still, you have to try it. Jadi misal aku nanti pengen jadi penerjemah, Kak aku nanti pengen jadi public speaker, Kak aku nanti pengen jadi ini. Kalian harus mencoba untuk menjadi itu. Caranya itu tadi, dengan aktif dan berperan jadi mahasiswa yang produktif. Ketika kalian sudah sempat mencoba, misalnya gagal waktu kuliah, itu bakalan lebih enak daripada kalian gagal setelah kuliah, gitu kan. Misal waktu kuliah diminta untuk jadi MC, belum pernah jadi MC sebelumnya, nggak apa-apa, coba gitu. Dari situ, ketika kalian punya tuntutan, kalian akan belajar. Kalau kalian belajar, kalian akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa,
you will have the result. Kalian bakal dapet hasil yang bagus. And you will be ready. Dan selanjutnya, kalian akan selalu siap untuk hal itu. Karena udah ada pengalaman sebelumnya, jadi no worry. From that experience, you will find the solutions to maintain your nerves probably, or to maintain the problems that might happen. Okay? Jadi selalu harus mencoba sebelum kalian siap mengerjakan suatu hal. Practice makes perfect. That's my principle that I always keep up to now. Apapun halnya ya, apapun konteksnya, apapun challenge-nya, percobaan itu sangat penting. Dan masa-masa mahasiswa adalah masa terbaik buat mencoba hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif, tanda kutip ya. Jadi kita harus bisa memilah mana sih yang baik, mana sih yang buruk buat kita. Baik sekarang, nanti, ataupun di masa depan. Gitu. Jadi jangan cuma mikirin, wah ini enak nih buat masa ini. Kira-kira ada nggak sih fungsinya buat masa depan nanti? Gitu. Jadi kita harus bisa memilah. Okay? That's for trying before you are ready, guys. So if I can conclude, those are the 8 points that I can share to you guys about the way how I enjoy my university life. And hopefully it's going to be very great and useful for you guys here. Jadi itu tadi seputar pengalaman saya selama kuliah dan 8 poin yang saya selalu terapkan di diri saya sendiri untuk mengatasi setiap hal selama masa perkuliahan. So far, do you have any question now? Kira-kira ada pertanyaan? Oke, Nabila. And then Fadri. Mungkin saya serahin ke moderatornya dulu buat ditanggapin. Okay, well, next is any question section for Nabila. What your question? Okay, thank you for time. My name is Nabila. I want to ask to you, Mrs. Eka. What is the main support for learning English so that we can speak and know English well? Thank you. All right, thank you, Nabila. And for the next one, Fadil Ramadan, sekalian. Wait, pardon. For Nabila, can you repeat again your question? What is the main support for learning English so that we can speak and know English well? Thank you. Okay, that's enough. For the next is Fadil Ramadan. Sorry, Fadil, I can hear your voice. If you have trouble with your mic, you can write in chat room. Halo, Fadil.
اللهم صل على سيدنا اللهم صل Probably Fadil is left. So maybe while waiting for Fadil, I will answer the question from Nabila first. Is that okay? Yes, Miss. All right. Well, so how to improve our English speaking skill? What is a nice things to do to improve it? Or probably the course thing. So improving our English speaking skill is our own homework. It's not about the other people ways to us, but it's about our own self to build about it. So how did I learn my English? So I've been learning English for around 12 or 13 years, if I'm not mistaken, since I was in the junior high school up to now. What I did to improve my English speaking skill is, first, I firstly watch some movies before I get the right tutors and as the companion of my learning journey. So I watch more movies, I listen more music, and I try speaking up from the movie. For example, I will download Harry Potter movie also with the subtitle, but it's English subtitle. Once Harry talk about something or probably Hermione talk about something, I will pause it and I repeat what they are saying. I didn't know what was pronunciation. I didn't know what's vocabulary that time. I didn't know any meaning of them, but I know what they say. By doing that, I complete the grammatical, understanding, not by the understanding of the class, but from that movie. I mean, I know that when I want to say to other people, jangan marah, I can say don't be angry. Even I don't know what was done, what was be, what was angry part. But then after it, I need to improve myself more. So I got my first English tutor when I was in the second grade of junior high school. And that time I keep learning it with him. So I have the target, like I have to memorize vocabulary for around 20 vocabulary every day and practice it in my daily activity. So all around that day, I will use that vocabulary, even I need it or not. Even when I sit and I think about one sentence, I will speak it up. Somehow, I will also write down the diary at night and I give it to my teacher in the morning and he will give the correction. That's going to be great to practice our English if we don't have any friends at home. Because I didn't have any friends at home to talk, but just my English speaking tutor, whom I just met for 1 hour each day. So I still have 23 hours to improve myself by my own. Then that's what I do. Watch movies, speaking by myself, write something, read something. Even I sometimes bored of reading. But that's gonna be improve yourself. And next, when I was in the senior high school, I start to think like I need more. It's not enough. I need several people around me who can inspire me in speaking English. I need people around me who can build my spirit and abilities in speaking English together with them. So I decided to come to Kampung Inggris that time. I found lots of courses over there and I can have many people around me who also speak English. By listening to them every day, practicing with them every day, my English speaking skill improved nicely. However, today is the online era. And don't worry guys, there are lots of online English lesson or English class platform that you can join and spread your English with them. Spread your experience in learning English with them, practicing together during the class. That's gonna be great. Next, when I was in the university, I didn't go to Kampung Inggris anymore for around 1 year until I finally missed that moment. Because not all people in English study program speak English in my era. I don't know for now, but in my era, my friends are quite shy in speaking English, even we are the English study program students. However, I don't want to stop on it. So I joined English debate competition. I come back to Pari again to join the internship of teaching the students in my course before. So I can still surrounding myself with the English itself. And still watching movies every day. Even I have watched that movie. Or even when I'm lazy, I just listening to the song. Even I don't enjoy the song, but it will slowly come into my brain.
So I unconditionally add more vocabularies and practicing English, even I don't mean to. Okay, jadi jadiin bahasa Inggris adalah teman kalian sehari-hari. Intinya itu teman-teman. Apapun caranya. Mau ada temennya atau nggak ada temennya buat praktek ngomong, kalian harus cari solusinya. Dengerin musik. Kalaupun nggak suka misalnya paksa aja. Nggak usah niat buat dengerin. Niatnya buat belajar. Jadi play aja. Kalian sambil nyuci baju di rumah atau sambil makan di rumah. Walaupun nggak terlalu fokus ke musiknya. Biasanya secara nggak langsung kita bakalan inget lagunya gimana sih. Atau kita bakal ingat kosakatanya seperti apa sih. So at least you make it as your habits. Make English as your habit gitu ya. Itu kuncinya, penting banget. Karena kalau di kampus kan kita nggak akan dikasih tahu kayak di kursusan ya, yang misalnya diwajibkan untuk ngomong bahasa Inggris. Mungkin di kelas iya, tapi out of the class, that's gonna be different. Jadi kalau bukan kita yang improve, siapa lagi? Nah, jadi kita harus usaha buat dapet kebiasaan tersebut, yaitu membiasakan diri untuk berbahasa Inggris. Kalau misal nggak ada temennya, kalian bisa nonton video, atau misalnya kalian bisa join di kelas-kelas bahasa Inggris online. Sekarang kan banyak banget kelas speaking English online. Kalian bisa gabung salah satunya, di situ kalian bakal ketemu banyak orang, dan harus punya target. Karena kalau cuma improving tanpa target, nggak ada challenge-nya. Kadang, kalau nggak ada tantangannya, orang bakalan santai-santai aja. Tapi kalau ada tantangannya, akan ada effort untuk dapetin hal itu. Okay, that was my way in learning about English, and I keep doing. I keep doing that up to now. I still call my friends sometimes. I still watch movies sometimes, and even I try to talk English with my husband, even he don't understand sometimes. Okay, that's the way. So hopefully it can improve your spirit in learning about English, Nabila. Do you have another question? Okay. Thank you, Miss. You're welcome. Can I? All right, please. Who's that? Fadil, I'm Fadil. Oh, okay, Fadil, please. Okay. Before that, I appreciate you that your English is very, very good. Yeah, I appreciate you. And honestly, I'm not shocked that you are a founder of Jago Bahasa, right? I'm the founder of Fiatin English, but I'm working at Jago Bahasa. Oh yeah, you are the founder. And can you tell us about your history of like your perjalanan kakaknya gitu. I see. Experience like that. Yeah. All right. Itu aja sih. Okay, thank you for kepo that. Aja gitu Kak. And once again, sorry, once again, I don't understand about how to study effectively. In your opinion, what is study effectively? Thank you. All right, thank you for the question, Fadil. Well, talking about my experience in building Fiatin English, actually Fiatin English is not that popular today, but I firstly built that YouTube platform because I was bored and I want to talk in English. So one thing that I can protect myself of the consideration that I'm a crazy person who talk by my own from other people is building the English YouTube channel. When I see the camera and I talk to the camera, I can express myself and other people will not wonder about it. Jadi pertama kalinya itu saya kepikiran, saya pengen banget nih ngomong bahasa Inggris di luar kampus, misalnya lagi di kosan. Tapi kalau kita ngobrol sendiri kan kadang orang tuh bakal ngeledekin gitu. Nah caranya gimana? Once I watch my friend's video, jadi waktu itu ada teman saya yang juga building his YouTube platform, dia bikin channel YouTube juga. Dan saya jadi dapat inspirasi dari situ. Oh iya ya, kenapa nggak bikin channel YouTube aja? Tujuan utamanya, kalau dulu saya belum tahu kalau di YouTube itu bisa dapat uang. Honestly, di awal pertama saya upload video ke YouTube adalah murni karena saya cuma pengen ngomong bahasa Inggris dan nggak dikira orang gila. Karena kalau ada kameranya kan orang bakalan, oh ya dia lagi syuting. That's normal. That's it. Walaupun waktu itu masih pakai handphone gitu ya.
Jadi dari situ keinginan saya tumbuh karena pengen ngomong bahasa Inggris lebih banyak lagi. Karena sebelumnya kan kebiasaan di Paris, saya ngomong bahasa Inggris tiap hari, tapi waktu di kampus kurang. Dari situ saya cari solusi nih, dan itu salah satu solusi terbaik menurut saya. Dan dari situ saya building Fiatin Inggrisnya, sampai sekarang saya kolaborasi sama beberapa teman-teman bule yang waktu itu ke UTM juga, saya ajakin mereka buat nongkrong di channel YouTube saya. Saya share pengetahuan tentang bahasa Inggris, even I'm not a master, dan saya juga nggak sungkan buat dapat koreksi dari orang lain. And next one, ketika saya masuk semester 3, kalau nggak salah, tahun 2017 awal, semester 5, 3, iya, semester 1, 2, 3, 4, semester 4 awal. Nah, di semester 4 awal, waktu itu mulai sibuk sama organisasi, akhirnya channel YouTube-nya terbengkalai. Dan sampai lulus kuliah, cuman sedikit beberapa video yang saya upload di situ. Cuman saya tahu, next time saya bakalan perlu banget channel ini. And yes, that's true. Sekarang saya mulai build lagi, apa-apa aja video yang harus saya upload, saya mulai perhatiin kontennya, saya mulai perhatikan kira-kira apa ya yang dibutuhkan anak-anak sekarang ini buat belajar bahasa Inggris, and I share it in there. Saya juga ada beberapa kolaborasi sama YouTuber-YouTuber lain di situ, dan that's nice gitu, to enjoy it, because I love to share. Karena saya suka sharing, saya suka berbagi pengalaman sama teman-teman yang nonton di channel YouTube, that's nice. Itu kalau untuk channel YouTube-nya ya. Kalau teman-teman pengen nonton lebih banyak video bahasa Inggris yang saya share di sana, bisa langsung move aja ke Fiatin English. Kemudian ketika saya lulus, pertama kali saya ngelamar itu di Surabaya, namanya Tough English Course. Keterima. Jadi jalan seminggu saya keluar dari Tough. Kenapa? Karena ada salah satu requirements yang menurut saya nggak bisa memenuhinya. Dan saya juga nggak mau merugikan pihak Tough sendiri, jadi it's better for me to get out of that company and move to another company. Nah, kemudian setelah saya keluar dari Tough Surabaya, saya pindah ke Kampung Inggris LC namanya. Sebelumnya, ketika saya kuliah, di semester 1, liburan semester, itu saya sempat ngajar juga di kursusan tersebut. Jadi waktu saya lulus, saya gabung di LC lagi, alhamdulillah, accepted. Saya mulai karir waktu itu awalnya pengen banget nabung buat ikut IELTS karena pengen banget dapat beasiswa Erasmus. Nah, tapi kendalanya adalah ada sedikit kemiringan di kondisi keuangan. I guess it's everyone's problem about money. But then I believe that I still can get my education later on and I can be greater here. Jadi saya enjoying the process. Di Kampung Inggris LC kurang lebih sampai bulan apa ya waktu itu? Dari Desember tahun 2019 sampai bulan Mei 2020. Sampai akhirnya break karena pandemi. Dan semua siswa harus dipulangkan. Dari situ agak ngedown juga. Kayak, aduh kerja apa lagi nih kalau bukan ngajar bahasa Inggris. Terus akhirnya bikin freelance buat apa ya namanya? Bikin freelance penerjemahan sama teman-teman, and then saya mulai gelutin lagi YouTube-nya. Saya mulai bikin kursusan bahasa Inggris sendiri, yaitu Fiatin English. Waktu itu pernah buat pelajaran online, dan ada beberapa siswa yang udah masuk juga. And once ketika channel YouTube saya akhirnya ditonton sama salah satu atasan saya di Jago Bahasa waktu itu, I got the chance finally. Jadi Jago Bahasa sebenarnya satu perusahaan dengan LC atau Kampung Inggris LC. Cuman kita di konteks yang berbeda. Jago Bahasa fokus di online, LC-nya di offline waktu itu. Nah, seiring berjalannya proses, akhirnya saya ditawarin, Miss, ini JB lagi butuh teacher lagi nih, mau nggak coba? So, di pertengahan bulan Juni, akhirnya saya ke Jago Bahasa, dan alhamdulillah accepted juga, dan ngajar di Jago Bahasa sampai sekarang. Di Jago Bahasa ada banyak sekali metode baru yang saya jumpain, dan saya harus banyak belajar lagi, tapi nggak kaget. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengorganisir waktu, mengorganisir orang, bertemu dengan banyak orang, dan sebagainya. Karena
Yang jadi salah satu challenge-nya adalah yang saya ajarin bukan hanya anak sekolahan, tapi ada yang anggota dewan, ada yang anggota pas pampres, ada yang artis. Ini bukan pamer ya, cuman biar jadi motivasi aja buat teman-teman. Kalau selama kita nikmatin proses dan nggak menyerah itu, kita bakal dapet enaknya kok gitu. And that's what I get in Jago Bahasa today. Saya bisa kenal banyak dengan orang-orang hebat, and they can support me as well. Kadang-kala juga saya minta rekomendasi ke mereka kalau mau daftar sesuatu, atau misalnya sharing tentang suatu hal dan sebagainya. Buat yang dapat kelas artis, itu juga saya sempat sharing tentang gimana sih ngelola YouTube yang bagus, gimana sih cara buat shoot YouTube atau ngedit YouTube walaupun saya nggak pakai kamera, masih pakai HP, kadang pakai iPad kayak gitu. Dan dia juga tuker banyak banget experience dia in building her YouTube channel, and that's great. Itu salah satu momen yang kayak, oh iya ya, semua yang aku bangun dulu kalau itu baik, sekarang juga bakal ketemu baiknya gitu guys. Makanya itu yang bikin saya senang banget di Jago Bahasa. Dan finally udah lewat masa trainingnya, alhamdulillah dapat gajinya normal, bisa nabung lagi buat kuliah. Alhamdulillah awal tahun kemarin udah bisa daftar kuliah sendiri, sekarang masih nabung lagi buat bayar kuliahnya. Dan sekarang bisa lanjut master di Universitas Erlangga, jurusan kajian ilmu budaya dan sastra. And next, my goal, saya pengen dapat exchange program juga, kalau nggak ke Amerika, ke Eropa atau Australia. Whenever it is, I will try for it and I will fight for it. Itu sih yang selalu saya percaya ya, karena kalau kita enjoying our process, kita bakal dapat suksesnya gitu. Itu prinsip yang selalu saya pegang dari dulu. Waktu saya umur 17 tahun, saya dapat prinsip itu dari ayah saya. Enjoy your process and get your success, and I have proven it. So I believe that you guys can also do the same. Kalian juga bakalan bisa banget berproses, menikmati proses itu. Yang penting satu, jangan nyerah. Karena nggak ada orang gagal. Orang gagal itu kalau kita nyerah. Kalau kita nggak nyerah, masih nyoba terus, kita belum gagal. Gitu. Alright, so kurang lebih itu sih perjalanan karir dari bangun YouTube sampai akhirnya sekarang bisa masuk di Jago Bahasa, bisa masuk marketingnya juga. Oh iya, di Jago Bahasa juga saya belajar banyak banget tentang dunia per-YouTubean, karena masuk tim marketing dan kadang harus syuting buat dubbing, harus syuting buat marketing, harus syuting buat sponsorship dan sebagainya. Di situ akhirnya relate dengan apa yang sudah saya kerjakan selama kuliah dan pengalaman saya selama ini. That's gonna be great. Kurang lebih itu, Fadli. Fadil or Fadli? Fadil. By the way, Miss, I was in LC as well in 2018. Yeah, with Mr. Arif. Okay, Mr. Arif yang suka pakai jaket ya? Nah, yeah, that's right. Okay, tahun berapa? 2018. Yeah. 2018. Oh, saya masuknya 2019. Jadi kita belum kesempatan ketemu nih. Tapi mungkin kalau follow Instagramnya LC atau YouTube-nya LC, kadang saya nongkrong di sana. Sebelum masuk Jago Bahasa ya. Waktu itu saya bantu di marketingnya LC juga. Kalau sekarang udah fokus di Jago Bahasanya. Tapi tetap menjaga relasi yang baik juga dengan teman-teman LC. Karena kadang saya juga butuh banget masukan dari mereka. Kadang juga kita saling tukar pandangan soal gimana sih cara ngajar yang baik kayak gitu. Jadi itu pentingnya kalau kita building a good relation with other people, guys. Thank you, Miss. Alright. Oke, Fadil. Nanti kapan-kapan kesana lagi. Kabar-kabarin saya ya. Siap. Great. Ada pertanyaan lagi mungkin, teman-teman? I think that's enough, Miss, because... Oh, okay. Yeah. So the material for today is how to be an outstanding and productive student. There are 8 points ways to be outstanding. Number 1 is thinking ahead. How do we plan what we will take in the future, like sharing or reading to get it? Number 2 is building relationship. Of course, we need other people in our life. Making a relationship is important in college. Don't choose friends, but be careful. Number 3 is
moving toward adulthood, be mature with positive thinking, think carefully before deciding something. Number 4 is solution finding. Number 5 is learning outside the class, like organizations or something like that. Number 6 is ears to the ground. Number 7, stay physically and mentally fit. And for the last, trying before you're ready. Okay, thank you for your amazing speech, hopefully useful for all of us. And I return to MC. All right. Thank you, everyone. You're welcome. Udah ya? Oke, udah. Oh iya. Hello, everyone. Hello. Hello, Miss. Hello. Hello. For the KK, you may leave the Zoom. It's okay. Thank you very much for your time. Thank you for the time. Guys. Thank you. Thank you. Hello. Do you hear my voice? Yes. Yes, Miss. Yes. Yes, Miss. Okay. Are you tired? Do you feel Of exhausted? course, tired, of course. Yes. Very tired? 100%. So behind us. Well, we came to the end of the agenda, so we would like to closing. And I am, as the representative of Hamlet 2021, would like to apologize if we have any mistakes during front 16. Okay? Okay. Okay. But before that, for the last, can I ask you to make a jargon, our last jargon? Can we try together? Yes, Miss. Sure. Yes, of course. Yes. Well, Yes, yes. front 16. Active, innovative. The gesture, please. With the gesture. Okay, Miss. Well, Okay. once again. Front 16. Active. Innovative. Hamlet. Trusted. For the last English study program. We are Good job, guys. So here I would like to, once again, I would like to say sorry for if we have any mistakes during front 16.